Wa minha, dan darinya, dari ibadah itu ada ad-du'a wal khauf. Doa, ya, doa. Wal khauf, khauf takut. War raja, rasa harap. Wat tawakkul, tawakal, menyerahkan diri urusan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. War raghbah itu rasa harap juga. Rohbah itu rasa khawatir, bisa dikatakan rasa takut juga. Wal khusyu, dan kekhusyuan. Wal khasyah, dan juga khasyah, rasa takut. Wal inabah, dan juga inabah taubat ya, inabah lebih dalam maknanya daripada makna taubat, cuman lebih gampangnya maknanya apa? Taubat. Nah, wal isti'anah, wal isti'adah, wal istighasah. Ini wazannya sama, istaf'ala. Kalau ada alif, ada sin, ada ta dalam satu kata, itu bermakna talab. Kalau isti'adah adalah minta pertolongan, talabul aun, minta pertolongan. Kalau isti'adah, talabul aun, meminta perlindungan. Kalau istighasah talabul ghawth, meminta perlindungan juga. Cuman bedanya isti'adah dan istighasah, bedanya kalau isti'adah itu sebelum terjadinya sesuatu yang kita khawatirkan. Kita minta sesuatu untuk dijauhkan bagi kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita khawatir, itu namanya isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'adah. Kalau istighasah terhadap minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang sudah terjadi menimpa kita, namanya istighasah. Istighasah mendapatkan bala bahaya, ancaman, bencana alam, itu namanya bermain di situ adalah istighasah. Wal dzabh, menyembelih. Wan nazar wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Kulluha lillahi ta'ala, setiap jenis ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya adalah masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-sekali kalian menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Artinya dilarang untuk berbuat kesyirikan. Dilarang untuk berbuat kesyirikan. Itu namanya ibadah. Ini subhanallah, Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada umat Islam, bagi yang belum tahu bahwasanya ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Ibadah ini kapan seseorang hamba serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya syirik. Orang-orang di luar sana mengetahui bahwasanya ibadah itu kalau kita sujud, kalau kita ruku, kalau kita salat, puasa, mengaji, sedekah, itu saja ibadah. Padahal ibadah itu banyak jenisnya. Ada berkaitan dengan ibadah zahir, ibadah badan, ibadah lisan, ibadah hati. Yang paling baik ibadah hati, ya. Disebutkan di sini ya. Tawakkal, roja, khauf, rahbah, wal khusyu' wal khasyah, wal inabah. Itu ibadah hati. Supaya orang-orang di luar sana mengetahui bahwasanya itu juga ibadah yang kalau faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik kafir. Barang siapa yang saraf, dari kata saraf ya, tasrif, menyelewengkan, itu tasrifnya seperti itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu menyelewengkan.
Itu namanya faman sarafa minha, siapa yang menyelewengkan ibadah yang harusnya dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syai'an, sesuatu apapun, di ghairillah, fa huwa musyrik kafir, maka dia musyrik kafir. Misalnya dia dzabah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada pepohonan, kepada batuan, itu kesyirikan. Itu jelas-jelas kesyirikan. Dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kisahnya Palu? Kenapa itu? Pada saat malam apa itu? Terjadi tsunami di Palu. Itu ada namanya hari jadinya Kota Palu. Jadi hari jadinya Kota Palu, dan adat orang Palu, apa sukunya orang Palu? Orang Keili ya. Saya ceritakan seperti itu, orang Keili. Seperti itu ibadah mereka, menyembelih di pantai-pantai. Saya diceritakan itu satu hari pada saat hari jadinya Kota Palu. Mereka sudah malamnya pengen pesta di sana, sorenya sudah tsunami. Sorenya sudah tsunami. Kenapa? Seperti itu. Itu namanya kesyirikan. Jelas-jelas kesyirikan. Malah dilestarikan, malah menjadi sesuatu yang adat, menjadi sesuatu yang kearifan lokal. Maka ini kesalahan. Kesalahan di dalam membina umat, membina suatu negeri. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, masajid sudah saya jelaskan. Masajid itu ada dua penafsiran. Yang pertama adalah masjid, ini masjid, tempat-tempat ibadah. Apa karomahnya Nabi SAW? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan Allah SWT jadikan bagi saya bumi ini sebagai masjid dan sebagai sesuatu yang mensucikan. Itu namanya masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lillahi fala tad'u ma'allah. Maka jangan sekali kalian menyembah di dalam masjid Allah sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ya terjadi. Mungkin tak sampai sebulan. Ada namanya Paus. Kenal Paus? Paus Franciscus. Ya, Paus Franciscus. Roti maros kuskus, kukus. Nah, sama seperti itu, Franciscus. Masuk ke Masjid Istiqlal, berkhutbah di sana. Kira-kira apa khutbahnya? Ayo kita menyembah Allah, gitu kan khutbah mereka? Tidak. Itu orang kafir, paling kafirnya itu pendetanya, pentolannya itu. Datang ke Masjid Istiqlal, berkhutbah. Itu masjid lillah ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan toleransi. Itu bukan toleransi. Apa? Toleransi. Iya, itu harus jelas. Ini akidah Islam jelas. Tidak ada keraguan. Wa annal masajida lillah. Masjid itu hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Dalilnya dibaca sampai hari kiamat seperti ini bunyinya. Otak mereka saja yang aneh-aneh. Masjid itu masjid. Nah, kemudian tafsiran kedua adalah tempat apa? Tempat apa? Anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud. Kepala, wajah, kemudian dua nih, satu tangan, ruku. Itu yang tempat sujud. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Tidak boleh kita selewengkan. Maka salah kalau orang lewat itu dia ruku, datang orang ruku. Harus sopan, dia harus sopan. Cuma tidak seperti itu. Jangan sampai seorang ahlus sunnah dikatakan seperti itu tidak boleh, lalu dia lewat di depan orang biasa-biasa saja. Oh, tidak boleh kita ruku-ruku. Cuma harus sopan, pasti. Cuma tidak boleh sampai ruku-ruku seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, tidak boleh. Makanya kalau salam sama orang tua kita itu tidak boleh ditaruh di kening. Itu bukan di kening taruhnya, tapi di mana? Dicium, di mulut.
Kening ini milik Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan penghormatan kepada orang tua. Kalau salam dicium tanganmu. Habis masa bawang kali. Ya tidak apa-apa. Tidak boleh taruh di kening. Kening tempat sujud. Ini wa'anal masajidillah. Ini diterangkan oleh para guru-guru kita. Hafizahumullah taala. Daya faman wa may yad'u, dalilnya adalah wa may yad'u faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang yad'u, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang lain, akhar, yang lain, la burhana lahu, yang tidak ada burhan, tidak ada buktinya, tidak ada hujjah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah untuk menyembah si A, si B, si C. Tidak ada hujjahnya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya dari Rabbnya, perhitungannya itu dari Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir la yuflih, tidak akan selamat, tidak akan beruntung. Ya, ini namanya kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang seharusnya menjadi materi-materi yang seharusnya selalu didendangkan, selalu diajarkan. Karena pembahasan kesyirikan ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Nanti antum setelah kitab ini, kitab selesai, ada namanya kitab tauhid, karya beliau juga. Ini baru menjelaskan tentang tentang poin-poin masing-masing kesyirikan. Ya, kita sudah selesai dari guru kita Ustaz Khidir. Itu poin pembahasannya itu pertama itu disebutkan syirik-syirik besar dulu. Beribadah, berdoa, isti'adzah, istighatsah kepada selain Allah. Di ujung-ujung babnya itu namanya mukammilatul iman, penyempurna keimanan. Seperti itu. Belajar harus bertahap dan harus istimrar, terus menerus belajar untuk mengetahui masail-masail terhadap agama Islam ini, tentang permasalahan yang ada, terutama di dalam kesyirikan. Banyak sekali umat sekarang ini bodoh di dalam kesyirikan. Kita melihat itu sedih. Ya, manusia datang kepada dukun. Saya seperti kalau biasa saya ke Endrekan itu, ya tempat itu di pegunungan, melewati desa itu, melewati sungai. Ada sekitar 4 sungai saya lewati. Jadi kalau banjir itu tidak ada jalan. Nah, di desa itu banyak sekali perdukunan di sana. Banyak sekali perdukunan. Orang hilang itu ya carinya di dukun. Itu menyedihkan ya. Ada orang-orang seperti itu. Orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Karena bodoh. Dikatakan orang pintar karena yang datangnya orang-orang bodoh. Makanya orang pintar. Padahal tidak pintar. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta